Salam Pancasila. Demo adili Jokowi itu adalah hal yang mustahil. Mustahil. Ya, kenapa? Karena saya jelaskan ya secara detail dengan bahasa sederhana. Mau diadili lewat jalur mana? KPK karena korupsinya, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri karena ijazah palsu, atau Kejaksaan Agung. Ya nggak mungkin. Ya karena semua kepala-kepala lembaga penegak hukum itu masih orang-orang Jokowi. Lah mbok di demo sampai jengking, dilaporkan sampai botak sariawan, ya nggak mungkin akan ditindaklanjuti. Bagaimana seseorang yang diangkat menjadi kepala kepolisian, kepala kejaksaan, kepala KPK, lalu mengadili orang yang mengangkatnya? Bener nggak? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan para pendemo adili Jokowi itu kemungkinan besar memang dibayar. Ya, untuk apa? Ya, untuk tujuan tertentu. Melakukan demo atau upaya-upaya yang semua orang tahu bahwa itu adalah hal yang mustahil. Ya. Kemudian kita berharap sama siapa? Sama Prabowo. Ya, bisa kalau Prabowo mengganti semua kepala-kepala lembaga penegak hukum yang mana itu orang-orangnya Jokowi diganti oleh Prabowo. Tapi ngemeng-ngemeng, mungkin nggak itu? Tebak sendiri. Bagaimana mungkin ketika Prabowo saja meneriakkan hidup Jokowi? Nah, ya. Lalu Prabowo mengumumkan bahwa Jokowi banyak sekali jasanya dalam membantu Prabowo meraih kursi RI 1 alias menang Pilpres. Itu impian Prabowo yang paling tinggi, menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, ya. Jadi bagaimana hal ini bisa terjadi? Adili Jokowi itu benar-benar terlaksana. Selama masih orang-orang lama, ya muka-muka lama, ya nggak mungkin. Ya, kamu terbang ke awan nggak pakai sayap. Ya, karena budaya politik di Indonesia itu saling menyandera. Ya, jadi kalau ada temannya atau orang bersalah, tidak langsung dimarahin, tidak langsung dihukum. Seolah-olah dimaafin, tapi kesalahannya itu disimpan. Nah, disimpan dijadikan senjata. Kalau lu macem-macem sama gue bongkar kejahatan lu. Ya sama. Orang yang disandera itu juga menyandera orang lain lagi. Terus sandera menyandera, sandera menyandera. Ya nggak ada ujungnya. Makanya korupsi di Indonesia ini bahkan nggak bisa diberantas. Ngimpi. Ya, kecuali nanti muncul pemimpin baru yang tidak terikat, yang belum disandera. Artinya belum mempunyai kejahatan atau kesalahan. Misalnya korupsi atau kejahatan pidana yang lain. Nah, baru kalau misalnya nanti muncul itu pemimpin baru yang bersih tadi, yang tidak terikat, baru kalian bisa paksakan untuk tujuan mengadili penjahat korupsi, penjahat besar. Ya. Nah, saat ini kita lihat demo berjilid-jilid mengeluarkan atau membutuhkan biaya banyak. Saya rasa itu hanya untuk pengalihan isu. Ya, atau untuk menghibur. Menghibur rakyat bahwa seolah-olah demokrasi berjalan dengan baik. Seolah-olah ada yang teriak menegakkan hukum. Nah, dari penjelasan saya tadi kan nggak mungkin. Ya,
Bener nggak? Paham? Nah, bahasa sederhana aja. Bagaimana orang yang sudah berjasa lalu dihajar sendiri atau diadili? Ya nggak mungkin. Karena yang mau mengadili itu juga tersandera kejahatan masa lalu. Ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Mumet gak? Nah, ya kan? Ndasku mumet, ndasmu piye? Nah, ya. Jadi kalau kita berharap negara kita hukum tegak ke atas, tegak ke bawah, tajam ke bawah, tajam ke atas. Nehi, nggak mungkin. Ya itu tadi. Bagaimana bisa terjadi itu kecuali presidennya robot. Ya, yang tidak pernah kenal siapa si A, siapa si B, yang tidak pernah menerima kebaikan atau jasa orang lain. Ya. Jadi ya siapa yang salah? Ya nggak tahu. Coba cari sendiri siapa yang salah. Ya, jadi seperti itu kira-kira saudaraku semua. Ya, kita tetap berusaha walaupun tidak mungkin. Ikuti terus video IQ tinggi peci merah Sang Pancasila. Merdeka!